Salam, berjumpa lagi dengan saya Hendrik Makasale dari Bali. Puji Tuhan, hari ini saya akan membagikan kepada saudara semua renungan firman Tuhan yang saya berikan judul satu jiwa lebih berharga daripada 2000 ekor babi. Tetapi sebelum itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan lupa untuk bisa subscribe ya channel YouTube saya, like dan komentar juga. Dan jangan lupa saya harus membagikan kepada saudara semua tentang bagaimana supaya saudara bisa tetap mengikuti prosedur protokol kesehatan dengan cara 3M, yaitu ialah mencuci tangan ketika saudara ada di tempat-tempat keramaian dengan sabun dan juga air yang mengalir. Lalu jangan lupa kalau saudara keluar kemanapun tetap memakai masker melindungi saudara dari COVID-19 dan juga melindungi sahabat-sahabat saudara dan orang lain. Lalu yang terakhir, yaitu yang ketiga, ialah tetap menjaga jarak 1-2 meter sehingga saudara bisa terhindar daripada bahaya virus ini. Demikian Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itu adalah protokol keselamatan atau kesehatan 3M. Dan hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan. Ya, Yesus menyembuhkan orang yang ada di Gerasa itu. Ada 3 pertanyaan yang saya ajukan ya. Mengapa Tuhan Yesus harus datang ke Gerasa? Yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa Tuhan Yesus memenuhi permintaan daripada roh jahat atau setan legion itu dengan masuk kepada babi-babi tersebut? Itu yang pertanyaan yang kedua. Lalu yang ketiga ialah pertanyaan yang terakhir ialah mengapa Tuhan Yesus tidak mengizinkan orang yang sudah disembuhkan, yaitu orang yang dirasuk oleh roh legion, ya sangat banyak sekali roh itu merasuk dia, untuk tidak mengikuti atau tidak berjalan bersama dengan Tuhan Yesus atau mengikuti setiap pelayanan Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya akan membahasnya, yaitu pertanyaan yang pertama dulu. Mengapa Yesus harus datang ke Gerasa? Ya, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara mengatakan satu kebetulan aja Yesus datang ke sana, tetapi sebenarnya tidak. Ini merupakan satu misi untuk menyelamatkan orang yang kerasukan setan, yang dirasuk oleh setan begitu banyak. Dia terikat, dia telanjang, dia tidur di pekuburan di sana, dan sangat memprihatinkan sekali keadaan atau situasi kondisi daripada orang ini, baik secara jasmani maupun secara kejiwaan maupun psikis daripada orang tersebut. Sehingga Yesus melakukan misi penyelamatan dan pembebasan daripada orang ini sehingga dia bisa hidup normal sebagaimana orang-orang pada zaman itu. Kita tahu Yesus datang ke bumi dari surga, turun menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan ketika Yesus pada saat baru melakukan pelayanan, dia masuk ke dalam bait suci dan dia mengutip kitab Yesaya. Dia mengatakan bahwa roh Tuhan ada di dalam dirinya dan dia akan memberitakan tahun rahmat, dia akan memerdekakan banyak orang yang terikat, tawanan dan lain-lain. Saudara bisa tahu seperti itu. Jadi misi daripada Tuhan Yesus ialah menyelamatkan, mencari dan menyelamatkan yang terhilang dan menyelamatkan orang yang berdosa. Bapak Ibu yang diberkati, dia juga ingin melepaskan atau membebaskan, dia set people free ya, untuk menerima kemerdekaan, dan kemerdekaan yang sejati itu ada di dalam Tuhan Yesus. Itu adalah pertanyaan yang pertama. Lalu saya sudah jawab, yaitu itu karena memang tugas dan panggilan Tuhan Yesus untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang diikat, dirantai oleh kuasa-kuasa kegelapan, bahkan menyelamatkan mereka bukan saja secara jasmani tetapi juga secara rohani. Itu pertanyaan yang pertama yang sudah saya jawab. Lalu yang kedua ialah mengapa Tuhan Yesus harus memenuhi permintaan daripada memenuhi permintaan daripada roh legion atau setan ini ya. Kita tahu bahwa dalam bahasa Romawi itu atau Yunani itu legion itu hampir sekitar 10.000 sampai ya sekitar 12.000 lah ya, setan yang merasuki orang tersebut, orang Gerasa itu ya. Mengapa setan itu harus meminta supaya dia merasuki babi-babi, padahal
pada zaman itu orang yang memelihara babi merupakan orang-orang yang kaya dan penghasilannya sangat banyak banget kan. Kenapa Yesus harus memenuhi permintaan itu, padahal kan itu kan milik orang, ya kan. Kita mungkin berpikir bahwa Tuhan Yesus ini merugikan masyarakat pada saat itu. Pengusaha babi tersebut rugi, ya kan. Kita tahu kalau di Bali sekarang harga satu ekor babi saja lumayan mahal, ya. Kali aja dengan 2.000, wow, itu bisa miliar ya. Tapi jawabannya kenapa Yesus mengizinkan roh jahat ini untuk masuk ke babi, dan akhirnya babi itu lompat ke jurang, akhirnya tewas mereka semua. Ya, jawabannya ialah satu jiwa itu sangat berharga daripada binatang 2.000 ekor babi tersebut, ya. Satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu apapun harus dikorbankan, ya, untuk menyelamatkan jiwa manusia. Jadi ya binatang itu kan ya tidak berharga seperti manusia yang lebih mulia daripada binatang tersebut. Jadi Tuhan menciptakan manusia seturut, segambar dan serupa dengan Dia, dan Dia juga menyelamatkan manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi segala harta, segala apapun, ya, segala materi, segala punya kedudukan, pangkat, itu tidak bisa lebih berharga daripada satu nyawa manusia. Jadi Tuhan Yesus saja mati di atas kayu salib buat menyelamatkan manusia, apalagi dengan manusia yang satu yang diikat di rantai oleh roh jahat, maka Dia rela mengorbankan babi-babi tersebut. Dan orang yang punya babi itu juga tidak mempersoalkan, hanya meminta untuk Yesus meninggalkan daerah Gerasa tersebut sehingga tidak membuat kericuhan seperti itu di daerah Gerasa pada saat itu. Puji Tuhan, satu jiwa lebih berharga daripada 2.000 ekor babi. Jadi kalau saudara punya harta benda, saudara punya harta berharga, ya mungkin saudara akan membuang semua itu. Kalau saudara punya anak, Pak, saya percaya bahwa saudara lebih, ya, ingin menyelamatkan anak saudara daripada harta benda saudara. Jadi satu jiwa lebih berharga daripada 2.000 ekor babi, karena Yesus sudah menyelamatkan kita. Yesus sudah menyelamatkan orang Gerasa ini dengan mati di atas kayu salib. Dia mengorbankan darahnya, darah yang mahal, Dia selamatkan kita. Jadi jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Itu hal yang ketiga. Hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga ialah mengapa Yesus tidak mengizinkan orang ini berjalan atau mengikuti Tuhan Yesus, ya. Jawabannya ialah karena Tuhan Yesus mau supaya Dia menjadi saksi kepada keluarganya, teman-temannya, kepada orang-orang di kampungnya bahwa ada satu miracle atau satu mujizat yang terjadi, dan supaya Dia memberitahu tentang kebenaran, memberitahu tentang Tuhan Yesus Kristus, supaya orang banyak juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita sudah mengalami mujizat, ketika kita sudah diselamatkan, kita jangan berdiam diri, tetapi Tuhan mau untuk menggunakan kita sebagai alatnya, sebagai saksinya untuk dapat memberitakan kabar baik tentang keselamatan, kabar tentang kemerdekaan yang diberikan kepada kita. Jadi itu adalah 3 renungan firman Tuhan di hari ini, 3 poin yang penting, 3 pertanyaan, tetapi saya juga sudah menjawab. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah datang mencari saudara dan menyelamatkan, memberikan anugerah dan memberikan pengampunan. Kemudian saudara juga dimerdekakan. Dulu saudara adalah orang yang hidup di dalam kegelapan, dirantai oleh kuasa kegelapan setan, diperbudak oleh setan, tapi Yesus melepaskan kita, dan juga kita harus menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mengucap syukur terus akan apa yang telah kita dapat, dan tetaplah muliakan Tuhan, tetaplah berjalan di dalam kebenaran yang kita sudah terima, dan tetaplah memberitakan kabar baik, tetaplah memberitakan tentang Yesus kepada saudara-saudara kita yang belum percaya, bahkan kepada sahabat-sahabat kita, bahkan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka juga bisa diselamatkan, diampuni, dibebaskan dari keterikatan dunia, bahkan roh jahat yang selama ini mengikat, merantai, membelenggu mereka. Demikian video yang saya buat ini, kurang dan lebihnya kiranya kita
semua diberkati oleh Tuhan, tetaplah menjaga kesehatan dan tetaplah menghargai apa yang yang merupakan arahan dari pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pastor Hendrik Makassar dari Bali mengucapkan shalom. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.